Selamat pagi semua. Pada kesempatan kali ini saya Suryani akan memberikan review terhadap jurnal yang sudah saya baca berjudul Exploring Student Activity with Learning Analytics in the Digital Environment of Nebrija University. Universitas Nebrija ini ada di Spanyol. Kalau kita melihat dari judul, kita bertemu dengan satu kata kunci yaitu Learning Analytics. Apa itu learning analytics? Tidak lain adalah sebuah aktivitas interpretasi data mengenai peserta didik yang diperoleh semasa yang bersangkutan melakukan aktivitas akademik secara daring tentunya, dengan tujuan memprediksi kinerja di masa mendatang serta mendeteksi potensi masalah yang dapat timbul di kemudian hari. Jadi dengan adanya data dari learning analytics ini, peserta didik maupun guru, dosen yang ada di dalam satuan pendidikan dapat mengantisipasi pembelajaran yang terjadi di kemudian hari. Berbicara mengenai interpretasi data, data yang diambil ini tidak sekedar diekstrak saja datanya, tetapi juga dilakukan pengukuran, dilakukan analisis, dan dilakukan penyajian. Nah, di dalam jurnal ini dikatakan tujuan penelitian tidak lain adalah mengeksplorasi perilaku mahasiswa, baik yang menggunakan pembelajaran metode daring maupun hibrida selama 1 tahun akademik, mulai dari September 2016 sampai dengan Juni 2017. Harapannya, data yang terkumpul ini nanti dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan untuk merevisi ekosistem pembelajaran dan memperbaiki program pendidikan serta desain instruksional. Adapun learning Analytics adalah satu proyek yang sudah beberapa tahun belakangan ini dilakukan di beberapa universitas-universitas ternama, misalnya seperti Universitas Edinburgh, Derby di Inggris, kemudian Purdue di Amerika. Nah, umumnya dalam proyek ini dilakukan 5 tahapan untuk learning analytics, ya, mulai dengan mempelajari perilaku, mempelajari pengalaman, mendiagnosis hasil, lalu menginterpretasi, dan kemudian dari hasil interpretasi diharapkan dapat memprediksi tindakan, dan tujuan terakhirnya adalah memperbaiki ekosistem pembelajaran dengan harapan dapat meningkatkan proses belajar. Namun di dalam penelitian ini, para peneliti di Nebrija membatasinya hanya pada tahap pertama saja, yaitu mempelajari perilaku peserta didik. Nah, di dalam penelitian ini, subjek penelitian itu adalah program pasca sarjana dan sarjana yang ditawarkan sepanjang tahun akademik 2016 sampai 17. Data itu diekstraksi dari 20 program daring dan 15 program hibrida yang ditawarkan. Adapun mahasiswa yang menjadi subjek penelitian berjumlah 4.781 orang. Nah, data yang diekstrak itu diambil dari learning management system mereka, dari Blackboard Learn. Kemudian data itu divisualisasikan lewat grafik dan gambar. Adapun metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dan metode studi deskriptif. Langkah penelitian juga dijelaskan dalam hal ini, yaitu mulai menetapkan variabel di platform Blackboard Learn, kemudian membuat kesesuaian antara variabel data dengan indikator yang diinginkan, mengekstrak data, mengelompokkan data sesuai dengan menurut ilmu dan disiplinnya, kemudian memilih kategori yang memberikan informasi yang relevan dalam penelitian. Adapun kategori yang sudah dibuat karena mereka ingin melihat perilaku pengguna, maka 4 variabel data yang akan dilihat dalam analisis analitik ini adalah perilaku pengguna, aktivitas di area konten, serta aktivitas di forum. Nah, hasil penelitian menunjukkan dari sisi perilaku pengguna, tampak bahwa jumlah aktif pengguna per bulan itu cenderung meningkat, dan peningkatan paling tinggi itu ada di antara bulan Oktober sampai Juni. Karena di bulan-bulan ini adalah biasanya akhir semester dan mahasiswa banyak mempersiapkan ujian dan memberikan tugas akhir mereka, maka tidak heran dari bulan-bulan ini antara Oktober sampai Juni adalah bulan-bulan di mana mereka paling banyak mengakses. Sementara untuk sesi atau akses ke kampus virtual per bulan itu tampak stabil sepanjang tahun akademik, kecuali bulan September karena memang program daring dan hibridanya belum dimulai. Nah, sementara jumlah sesi yang paling diakses dalam 1 minggu paling sering terlihat itu adalah hari Senin sampai Kamis, dengan jumlah total akses hampir 3 juta. Kenapa? Karena di hari itu ada konferensi video antara dosen dengan mahasiswa, sehingga mereka bisa merasakan adanya sentuhan humanisme dalam pembelajaran daring ini. Nah, ini ada satu bagian hasil penelitian yang sangat menarik sekali, dan tampak di hari itu
mahasiswa menunggu-nunggu, artinya menunggu interaksi itu terjadi. Adapun waktu yang paling sedikit diakses itu adalah pada hari Sabtu, karena itu adalah hari libur atau weekend. Dan jumlah pengguna aktif per jam itu tampak 10 jam, antara jam 8 sampai jam 20, dengan titik akses tertinggi itu di sore hari. Kenapa? Karena kalau dilihat dari profil mahasiswa yang juga didapat dari Learning Analytics ini, kebanyakan mahasiswa pasca sarjana itu berusia 35 sampai 40 tahun, dan di rentan ini mereka adalah pekerja profesional yang paginya bekerja, baru pada sore hari mereka pulang, dan mereka itu cukup mendedikasikan waktunya untuk pembelajaran, bahkan sampai di jam 20 ini sekalipun. Setelah jam 20 masih ada beberapa aktivitas di kampus virtual, terutama dari mahasiswa pasca sarjana. Jadi tampak sekali mereka dedikasinya sangat tinggi dan bertekad untuk menyelesaikan studinya. Sementara dari aktivitas pengguna, kita melihat ada 3 alat yang cukup sering untuk digunakan, dan ranking tertinggi itu ada di pengumuman. Dan kita melihat ini adalah perangkat yang paling banyak diakses, karena umumnya dosen memberikan pengumuman itu, memberikan informasi itu di forum pengumuman. Padahal ini bukanlah salah satu metode komunikasi mereka, masih ada email, tetapi tampaknya memang warna atau corak dari pembelajaran learning ini, daring ini adalah menggunakan pengumuman sebagai basis komunikasi yang paling cepat. Yang kedua, kita bisa melihat juga adanya dari grup. Jadi mahasiswa juga cukup sering untuk bekerja di dalam grup, dan kita bisa melihat adanya pendekatan kolaboratif dalam pembelajaran daring ini. Sementara portfolio itu paling sedikit digunakan, padahal dengan adanya pembelajaran daring ini diharapkan mahasiswa bisa melakukan yang namanya learning by doing, tapi tampaknya bagian ini belum berhasil, dan ini yang akan menjadi highlight bagi peneliti untuk diperbaiki di siklus berikutnya. Sementara dari area konten, tampak area konten itu merupakan bagian yang cukup, atau bisa dikatakan paling sering diakses, karena ini adalah menu utamanya. Ya, hampir 1.500.000 kali aksesnya selama 1 tahun akademik. Di unit didaktik kita melihat bagian yang paling sering diakses itu adalah kegiatan penyajian mata kuliah, pedoman pembelajaran, dan tes mandiri. Sementara di area konten yang paling sering diakses itu adalah konferensi video dan kelas remedial. Terutama konferensi video ini karena di situ ada kemungkinan mahasiswa dapat berinteraksi langsung dengan para dosen, sehingga hal-hal yang mereka bingung pada saat mereka pelajari sendiri itu dapat diklarifikasi di bagian itu. Nah, bagian forum juga adalah bagian yang paling menarik juga. Kita bisa melihat adanya stabilitas dalam aksesibilitas, kurang lebih 60.000 sampai 85.000 akses pada hari Selasa, dan di hari itu misalnya dari jam 9 sampai jam 12, jam 1 sampai jam 8 juga merupakan waktu-waktu yang sering digunakan. Nah, forum ini merupakan salah satu bentuk interaksi selain video konferensi. Ini adalah interaksi antara siswa dengan dosen atau mahasiswa dengan dosen dalam bentuk tertulis. Jadi kalau konferensi itu verbal, maka ini adalah tertulis ya, secara tertulis gitu. Nah, dari hasil learning analytics ini kita bisa melihat bahwa tujuan utama dari learning analytics ini sebenarnya memperbaiki kinerja pembelajaran. Caranya dengan melakukan analisis data yang terkait dengan rekaman interaksi pendidik dalam lingkungan pembelajaran daring. Dan learning analytics ini bisa berkonvergensi dengan sistem pembelajaran berbasis teknologi informasi yang dapat secara adaptif diprogram agar dapat memenuhi kebutuhan siswa yang beragam dalam bentuk personalized learning system. Nah, umpan balik dari sistem ini bisa menjadi masukan bagi aplikasi dalam memenuhi kebutuhan kontekstual peserta didik dalam menjalani proses belajar mereka masing-masing. Dan terakhir kita bisa lihat bahwa sistem ini tidak saja memberikan manfaat bagi peserta didik, tapi juga memberikan nilai tambah bagi dosen, pimpinan satuan pendidikan, ya bagi peneliti, juga buat para kebijakan. Demikian review saya. Sekian.